Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayol ikhwah azri wa Allah jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Ini di malam ini kita masih bersama Allah Ta'ala untuk melanjutkan kembali kajian kita membacakan kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Bab yang kita bacakan yang terakhir berkaitan tentang samarat, tentang buah samaratul iman atau samaratul iman, buah iman kepada sifat uluhiyah, sifat-sifatnya Allah yang uluhiyah. Tersisa satu bagian yang terkait dengan sifat-sifat Allah, itu dia sampaikan tentang tadabburul Quran yurithu ma'rifatar rahman. Tadabbur Al-Quran, dengan mentadabburi Al-Quran, dengan mengkaji Al-Quran, dengan mempelajari sampai tingkat kepada memahami Al-Quran, yurisu akan mewariskan ma'rifatar rahman, akan mewariskan mengenal Ar-Rahman Allah Ta'ala. Sejak awal kita sampaikan para jamaah, di antara tujuan terpenting kita sebagai seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang akan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar kalau dia tidak mengenal Allah? Maka ketika kita sampaikan tujuan kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala, maka sebelum kita beribadah tentunya kita harus mengenal Allah Ta'ala. Di antara cara untuk bisa mengenal Allah Ta'ala adalah dengan tadabbur Al-Quran, kaji Al-Quran. Beliau di sini tidak menjelaskan secara panjang lebar tentang ayat-ayat yang dimaksud, tapi menyampaikan secara inti. Barang siapa yang di antara hamba mereka benar-benar mulai dari membuka mushaf, kemudian membaca mushaf, kemudian menghafalkannya, kemudian mempelajarinya dan memahaminya, maka akan mendapatkan fadilah yang banyak, mendapatkan ilmu yang banyak. Maka beliau katakan wa anta idza tadabbartal Qur'an, engkau, yang kita semuanya para jamaah, jika engkau mentadabburi Al-Qur'an wa ajartahu minat tahrif, dan ketika mempelajari Al-Qur'an engkau harus menjaga jangan sampai yaitu menyimpang, salah di dalam tujuan mempelajari Al-Quran. Janganlah Quran yang dijadikan sebagai simbol, sebagai istilahnya, yaitu hanya kita punya dasar, kita punya kitab suci namanya Al-Quran. Terus itu apa? Penting adalah bagaimanakah kita memahami. Maka kita harus menjaga dari tahrif, dari penyelewengan atau penyimpangan yang ada. Yang artinya di dalam mempelajari Al-Quran para jemaah, maka itu tidaklah cukup dengan hanya mempelajari tarjamahnya,
Al-Quran berbahasa. Kita sebagai orang Indonesia ketika memahami Al-Quran tentunya memang harus mengetahui arti. Tapi ketika kita belum mumpuni untuk mengetahui tentang lafaz bahasa Arabnya, maka jaga diri kita jangan sampai kita nanti menafsirkan, bukan menafsirkan ayat, menafsirkan terjemah Al-Quran. Ini yang harus diwaspadai. Karena sebenarnya yang namanya terjemah Al-Quran yang kita baca, ya, dikeluarkan katakanlah dicetak oleh Kemenak, itu isinya juga bukan terjemah langsung. Itu isinya pun juga sudah masuk di dalamnya tafsir. Kalau sudah tafsir ya sudah, itu adalah salah satu yang bisa dipahami. Bukan kemudian ditafsirkan lagi. Khawatirkan ketika tidak memiliki ilmu tentang asal bahasanya yaitu Al-Quran, bahasa Arab, nanti khawatirnya dia malah terjerumus ke dalam tahrif, ke dalam penyimpangan. Maka kalau kita membaca, mempelajari Al-Quran, maka jangan menyelewengkan Al-Quran, itu menyimpangkan Al-Quran. Wa antaqda alaihi bi ara'il mutakallim. Hendaklah kita itu memiliki ketetapan, memiliki hujjah untuk menghadapi orang-orang yaitu ara'il mutakallimin, dapat pendapat, ide-ide dari orang-orang mutakallim, orang-orang yang ahli logika, afkaril mukallifin, dan juga pemikiran-pemikiran orang yang mutakallafin, orang-orang yang mengada-ngada. Ini yang tadi kita awal katakan para jamaah. Orang-orang kadang-kadang mereka itu menghukumi Al-Quran ketika menyebutkan ayat, sebenarnya lah dia saat itu bukanlah menjelaskan tentang lafaz berbahasa Arabnya Al-Quran, tapi dia malah menyimpangkan dari arti yang dia tahu, yang maknanya khususnya di negeri kita para jamaah, kalian juga ada mungkin. Maka di antara mereka ketika menyampaikan tentang masalah Al-Quran, itu yang dipahami sekali lagi adalah arti. Ketika mereka ditanya mana ayatnya, kemudian diminta untuk membaca atau mengartikan dari lafaz-lafaz bahasa Arab Al-Quran, mereka ternyata tidak, sehingga dengan bahasa kasarnya, baca Quran aja lah, baca Quran aja tidak lancar, sudah menafsirkan macam-macam dari. Patah lagi, kalau mereka didasari dengan ilmu akademisi, ilmu logika, ilmu secara intelektual, sehingga nanti isi Al-Quran bahkan dimasukkan ke dalam otaknya, ke dalam akalnya, ini cocok enggak dengan akal. Inilah terjadi para jamaah. Banyak di antara orang-orang yang mereka mengatasnamakan itu orang-orang yang mengkritis, orang-orang yang kritis, orang-orang berpikiran kritis. Itu disayangkan yang kritis Al-Quran, terus Al-Quran. Padahal namanya otak juga memiliki keterbatasan, akal memiliki keterbatasan. Maka ketika seorang memahami Al-Quran dengan baik, maka dia akan bisa menghadapi hujahnya, alasan argumennya orang-orang mutakallim, orang ahli logika atau orang yang mengada. Ketika kita bisa menghadapi mereka, asyhadaka, maka sungguh akan menyaksikan engkau, ya, yaitu malikan qayyuman, jadi saksi Al-Quran itu bagimu, yaitu atas apa? Atas sifat kebesaran Malik, yaitu Allah Ta'ala. Qayyuman, itu yang maha mengurus makhluknya ini. Fawqa samawati ala arsy, mengurus hambanya ini di atas langitnya, di atas arsy. Allah berada di atas arsy dan mengurusi segala urusan hambanya yang ada di yudabbiru amra ibadi,
Allah mengatur segala urusan hambanya. Ya'muru wa yanha, Allah memberikan perintah, Allah memberikan larangan. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Yursilur rusul, Allah juga mengutus para utusannya agar Al-Quran ini tersampaikan kepada umat ini, kepada hambanya. Yunzilul kutub, dan menurunkan kitab-kitabnya, ya, Al-Quran. Wa yurdi wa yughdi, Allah juga meridhoi hal-hal sesuatu amalan yang Allah ridhoi, dan juga Allah memurkai kalau itu amalan yang dimurkai Allah Ta'ala. Bahkan dia seharusnya dilakukan malah ditinggalkan, harusnya ditinggalkan malah dilakukan, akan mendapatkan murka dari Allah. Ridho kalau ini perintah dilakukan, kalau larangan ditinggalkan. Wa yuthib wa yu'aqib, Allah memberikan thawab, memberikan pahala. Wa yu'aqib, dan Allah akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang mereka tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wa yu'ti wa yamna', Allah juga itu memberi dan juga menahan. Berikan apa yang Allah berikan kepada hambanya, dan menahan sebagian hamba yang oleh Allah memang kita nurut. Wa yu'izzu wa yudhillu, Allah yang memberikan izzah, memberikan kemuliaan. Wa yudhillu, dan Allah juga yang merendahkan. Maka orang yang mulia, orang yang rendah di sisi Allah Ta'ala adalah tidak sama dengan orang yang mulia dan rendah di sisi manusia. Bisa jadi kita melihat ada seseorang yang bahasanya ya orang biasa saja, orang yang biasa saja, tidak kelihatan memiliki kedudukan dan jabatan, ternyata dia itu orang yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena adalah orang yang takwa kepada Allah. Sebaliknya ada seorang yang dia itu dimuliakan oleh masyarakat, bisa jadi dia itu orang yang paling rendah di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia meninggalkan hak-haknya Allah Ta'ala. Wa yukhfidu wa yurfi', dan juga Allah yang merendahkan, Allah yang menengahkan. Yara min fawqi sab'in, maka ini ditegaskan oleh beliau bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat hamba-hambanya yaitu dari di atas langit yang tujuh. Ini Allah berada di tempatnya. Wa yasma'u, Allah mendengar. Wa ya'lamu sirra wa 'alaniyah, Allah juga mengetahui baik yang rahasia apalagi yang terang-terangan. Ya, apapun yang kita rahasiakan Allah tahu, apalagi yang kita sampaikan dengan terang-terangan. Jadi tidak ada rahasia bagi Allah. Kemudian fa'alun lima yurid, Allah maha melakukan, maha berbuat lima yurid, atas apa yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah inginkan maka terjadi, tidak diinginkan ya tidak. Masya Allah kana wa ma lam yasha. Apa saja yang Allah kehendaki itu akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak. Mausufun bi kulli kamal, Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli aib, sebaliknya Allah disucikan dari berbagai macam aib, berbagai macam kekurangan. La tataharraku dzarratun fama fawqaha illa bi. Sampai jelaskan secara rinci oleh beliau, tidaklah ada sebiji sawi pun, ya, bagian benda yang paling kecil. Dzarrah, dzarrah ini adalah suatu nama yang menunjukkan benda yang paling kecil yang ada di dunia. Kalau ibarat dulu paling kecil apa berganti, itu namanya dzarrah. Ya, dzarrah. Kalau orang mengatakan sekarang ini paling kecil atom misalkan, itu namanya dzarrah. Ya, katakan biji sawi waktu itu namanya biji sawi, itu yang paling kecil, namanya dzarrah. Tidak ada yang sekecil apapun yang bergerak, dan apa yang lebih kecil dari itu, illa dengan izin Allah. Wala tasqutu waraqatun illa bi, tidak ada satu daun yang jatuh di muka bumi ini kecuali dengan pengetahuannya Allah. Wala yashfa'u ahadun indahu illa bi idzni,
Tidak ada seorang pun yang mendapatkan syafaat di sisinya kecuali dengan izin. Meskipun Rasulullah SAW menginginkan mendapatkan syafaat, Allah tidak mengizinkan, ya tidak. Sebagaimana paman beliau yang menginginkan agar pamannya diberi hidayah termasuk Islam. Laisa li ibadi min duni, tidak ada bagi hambanya dari selain Allah waliyun, seorang penolong pun. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong selain Allah. Wala syafi' dan memberi syafaat. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau sampaikan secara ringkas, secara singkat terkait dengan seorang yang dia itu tadabbur Al-Qur'an, yang mereka itu mengkaji Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, dia akan mengenal Allah taala. Nah, bab berikutnya berkaitan dengan hal ini. Faslun khitabul Qur'an fi wasfir rahman. Dia membuat judul itu dengan bahasa Indonesia. Khitabul Qur'ani fi wasfir rahmani, yaitu khitab-khitab Al-Qur'an, tulisan-tulisan dari Al-Qur'an di dalam sifat-sifat Ar-Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan ta'ammal, renungkanlah. Di awal beliau katakan renungkanlah. Apa khitab Al-Qur'an? Renungkanlah tulisan-tulisan yang ada di Al-Qur'an. Jangan hanya sekedar dibaca dan dihafalkan, tapi renungkan. Ini tadi kita katakan para jamaah, kita tidak mungkin merenungi ya ayat-ayat Al-Qur'an kalau tidak tahu artinya kan. Maka yang kita renungi adalah tentang artinya. Direnungi, dipahami, bukan dikritisi. Direnungi dan dipahami. Kalau kita paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, ya tanyakan. Tanyakan yang lebih paham. Apalagi kalau kita misalkan sedang belajar bahasa Arab, mungkin menjadi sesuatu yang menarik. Kita misalkan belajar bahasa Arab, ya tentang jumlah, tentang kalimat misalkan, tapi dia jumlah ismiyah. Ini kok di Al-Quran kok nggak biasa. Ini mesti ada rahasia. Nah inilah pentingnya kita memahami lafaz-lafaz berbahasa. Apalagi Al-Quran adalah sumbernya bahasa Arab. Bahasa Arab itu ngikuti Al-Quran, bukan Al-Quran ngikuti bahasa Arab. Bahasa Arab hanyalah ilmu anak. Al-Quran adalah sumbernya. Maka kalau ada kaidah bahasa Arab, demikian. Terus di Al-Quran kok beda? Jangan nyalahkan Al-Quran. Jangan nyalahkan Al-Quran. Berarti ada penjelasannya, dan itu banyak. Itu adalah banyak. Artinya banyak apa? Ya berarti bahasa Arabnya ini yang harus lebih dipahami. Kemudian ya Allah, kembali ke sini. Ta'amal kitab Al-Quran. Renungkanlah tentang tulisan-tulisan Al-Quran, tajid malikan lahul mulkul. Kalau kamu merenungi Al-Quran, tulisan-tulisannya, kamu akan kamu pahami tentang siapa malikan, itu Allah. Kita akan mengenal Allah, lahul mulku, yang Allah miliki, yaitu kerajaan seluruhnya. Seluruh kerajaan itu miliknya Allah. Walahul hamdu kulluh, dan segala puji itu seluruhnya milik Allah. Azimatul umuri kulluha biyadi, kendali seluruh urusan itu di tangan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan para jamaah, hanya orang-orang yang mereka benar-benar memahami Al-Quran, yang dia sadar, dia paham bahwasanya Allah adalah bahasa kita, raja kita. Ya, tidak ada raja yang lebih besar kecuali Allah. Segala pujian hanyalah milik Allah Ta'ala. Kemudian segala urusan ini juga di tangan Allah Ta'ala. Kalau sudah demikian, apa faedah pada diri kita? Kita itu akan menyerahkan
semua urusan kita kepada Allah. Serahkan dalam arti bukan berarti nggak berbuat sama sekali. Menyerahkan artinya sebagaimana sering kita ingatkan, ketika kita diperintahkan suatu perintah kita lakukan, dilarang sembarangan kita tinggalkan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu dengan menyerahkan demi. Kita disuruh mencari nafkah, kita usahakan. Nggak boleh riswah, nggak boleh nyuap, jangan dilakukan. Ya. Nggak boleh riba, jangan dilakukan. Jangan beralasan, nah ini kan kita diwajibkan mencari nafkah karena dia memakai apa namanya dalih mencari nafkah, akhirnya segala hal dilakukan. Yang halal dilakukan, yang haram dilakukan. Berarti dia tidak memahami bahwasanya apa yang harus dilakukan adalah sesuai dengan syariat yang halal. Wa masdaruha minhu, dan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya dari Allah taala. Artinya apapun yang ada alam semesta ini itu segalanya semuanya sumbernya dari Allah taala. Wa murad duha ilaih, dan juga nanti akan kembali kepada Allah taala. Kita khususnya hamba Allah manusia, maka kita nanti akan semuanya kembali kepada Allah taala. Ketika kita mendengar ada orang yang wafat, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mustawiyan ala sariri mulki, meskipun Allah ya mengurusi seluruh hambanya tadi, urusan dari hambanya ini, Allah tetap istiwa di atas arsy. Allah tetap berada di atas arsy. La tukhfi alaihi khafiyatun fi aqtari mamlakati. Tidak tersembunyi bagi Allah satupun hal yang tersembunyi di pelosok kerajaannya, di segala penjuru kerajaannya tidak ada yang tersembunyi. Ya. Kita contohkan misalkan di samudra yang luas, samudra yang paling dalam, yang paling katakanlah dalam sekali. Apa yang ada di sana? Allah Maha mengetahui. Itu mungkin manusia satu saat kadang mengetahui. Yang ada di hati kita para jamaah, Allah Maha. Ya. Orang tidak bisa mengetahui hati orang lain, kecuali kalau orang lain menyampaikan isi hati. Aliman bima fi nufusi abidihi, Allah Ta'ala mengetahui dengan apa yang ada di dalam jiwanya seorang hamba. Kalau kita ditanya tentang diri kita para jamaah, kira-kira kita menjawab apa? Kita ini kenal tidak dengan diri? Kita akan mengatakan, ya kenal dengan diri. Nah itu orangnya begini, sukanya ini, itu mampu demikian. Tapi kenapa kadang-kadang kita tidak kenal kepada diri? Suatu saat kadang-kadang tidak kenal terhadap diri kita. Contohnya apa? Ya, contohnya kalau kita mengenal betul-betul diri kita, kita ambil contoh, yaitu masalah misalkan sehat dan sakit. Sehat dan sakit. Kalau kita benar-benar mengenal diri kita dan sudah menjadi sifat dasar manusia, dia tidak suka dengan yang namanya sakit. Tapi kenyataannya kita juga kadang sakit. Jika kita sakit itu berarti menunjukkan kita ini ada yang tidak paham terhadap diri. Entah karena kita itu faktor tenaga diporsir, ya, sudah tidak kuat dipaksa saja akhirnya sakit. Tapi nggak kenal terhadap diri kita. Harusnya batasnya kasarnya kerja 8 jam misalkan, diporsir sampai 10-12 jam. Ini sakit, berarti memaksakan nggak kenal dengan diri. Atau faktor makanan, apalagi sekarang ya, makanan ini yang tadinya itu tidak ada masalah jadi masalah. Mau makan ini tidak boleh, kenapa? Manis, khawatir belajar. Makan ini tidak boleh, kenapa? Karena asin. Makan ini karena ini. Itu karena diri kita sebelumnya nggak mengenal tentang diri kita.
Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu tentang kita. Sehingga ketika kita itu memforsir kebiasaan diri kita, Allah beri rasa sakit. Allah berikan kita sakit supaya apa? Supaya kita itu mengenal lagi kepada diri kita. Ya, itu para jamaah, kita itu miliknya Allah. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita. Nah, ada suatu ungkapan ini harus dibalik. Ada ungkapan kadang mengatakan mana arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Mungkin tujuannya dia baik. Maksudkan bagaimana? Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau ini diartikan positif, yang mengenal dirinya, oh ya kita punya tangan, punya mata, punya telinga. Ini sebenarnya adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Kalau diartikan yang, tapi kalau mengartikan yang salah, orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabb. Ternyata dia itu meninggalkan Allah Ta'ala. Meninggalkan Allah Ta'ala. Maka kalau sebenarnya sama dirimu saya ini. Misalnya ini. Biasanya saya ini. Nah, saya ini. Nah, karena dia mengenal diri. Tapi ternyata tidak mengenal. Maka yang benar mana arafa rabbahu arafa. Siapa yang mengenal Allah, Rabbnya, dia akan mengenal diri. Nah, kita adalah hambanya Allah. Kita adalah ciptaannya Allah Ta'ala. Kita mengenal diri kita ini karena diberitahu oleh Allah Ta'ala. Bahwasanya kita ini seperti yang kita lihat di jasad kita ini, yang tampak tangan, kaki, dalam ini kita tidak tahu. Tidak tahu. Apa yang tahu? Ya Allah. Memberikan ilmu kepada orang-orang fak di dalam ilmunya itu, memiliki kompetensi dalam ilmu, sehingga menjelaskan kepada kita. Oh, di dalam diri kita ada yang namanya paru-paru. Itu karena diberi oleh Allah dan diberi ilmu oleh Allah. Muttalian ala israrihim wa alaniyah. Ulang yang tadi. Allah Maha tahu baik yang rahasia di antara hamba ini, apalagi yang terang-terang. Munfaridan bitadbiril mamlakah. Allah bersendirian di dalam mengatur kerajaannya. Apa kerajaannya Allah? Alam semesta ini adalah kerajaannya Allah. Allah tidak butuh yang lain. Allah bersendirian di dalam mengatur. Yasma'u wa yara. Allah mendengar dan Allah melihat apapun dilakukan oleh hambanya, oleh makhluknya. Wa yu'ti wa yamna. Allah memberi dan Allah menahan. Wa yusibu wa yu'aqib. Seperti tadi Allah memberikan pahala atau Allah akan memberikan hukuman. Wa yukrimu wa yuhinu. Allah akan memuliakan dan Allah akan menghinakan. Ada yang Allah muliakan, ada yang Allah hinakan. Wa yakhluq wa yarzuq. Allah memberi, Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan rezeki. Jadi jangan khawatir para jamaah. Kalau kita sudah ada, artinya seorang itu sudah Allah ciptakan, sudah jadi manusia. Baratnya itu sudah lahir di dunia ini, Allah yang nanggung. Allah yang nanggung. Nah, bagaimanakah kalau sudah mampu berusaha, orang katakanlah anak, remaja, apalagi sudah dewasa, berusaha, Allah yang nanggung rezeki. Wa yumitu wa yahya. Dan Allah yang mematikan dan Allah yang hidup. Yuqaddiru wa yaqdi wa yudabbir. Allah yang menakdirkan, yang menetapkan dan mengatur. Maka ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Keterangan-keterangan ini para jemaah itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka di atas saya katakan ta'ammal, renungkanlah kitab Al-Quran, tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran.
ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kita merenungkan apa yang disebutkan oleh beliau itu ada ketemu di sana. Kita tidak tahu berarti kita harus kembali, harus belajar Al-Quran. Al-umuru nazilatun min indi. Semua perkara itu nazilah, turun min indi dari sisinya. Daqiquha wa jaliluha, baik yang daqiq, yang dalam, yang kecil, yang lembut, wa jaliluha ataupun yang besar. Itu semuanya dari Allah. Wasa'idun ilaih, dan akan naik kepada Allah. Amalan kita, diri kita akan kembali kepada Allah. La tataharraka dzarratin illa bi'idznih. Tidaklah bergerak sebiji sawi pun, besar darah pun, illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Wala tasqutu waraqatun illa bi'idznih. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali dengan pengetahuannya Allah. Yang terakhir ini para jamaah, kita sesekali tidaklah mengingat. Jika kita bahasanya ya sedang santai lah. Jika kita ternyata ada daun yang jatuh dari pohon, ingatlah. Tidaknya sekedar biasa. Apalagi misalkan musim gugur ya, tidak memahami itu aja, tapi pun ada satu helai yang jatuh, ini semuanya atas pengetahuannya Allah Maha mengetahui. Padahal sekian besarnya alam semesta itu, seluruh dunia ini, jadi daun jatuh ini ya tidak hitungan apa jam, ya, hitungan detik, ya ada saja yang jatuh. Ini atas pengetahuannya Allah Ta'ala. Ini beliau katakan para jemaah, di antara faidah, di antara manfaat tadabbur Al-Quran, antara manfaat mengkaji Al-Quran adalah betul-betul kita akan memahami tentang sifat-sifatnya Ar-Rahman, sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Bagian berikutnya para jemaah, di Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebutkan sana'ullahi ala nafsi. Ini terkait dengan masalah tulisan-tulisan dalam Al-Quran, ayat Al-Quran. Di sana terdapat juga tentang sana'ullah ala nafsi, pujian Allah terhadap dirinya. Allah memuji dirinya sendiri. Dia katakan fata'ammal, lagi-lagi diawali dengan kata ta'ammal, renungkan. Tidak hanya sekedar dibaca, diamalkan, renungkan, ya, paham. Kaifa tajidu, bagaimanakah engkau dapati di dalam Al-Quran yuthni ala nafsi, Allah memuji dirinya. Wa yumajjidu nafsah, dan Allah mengagungkan dirinya. Wa yahmadu nafsah, Allah memuji diri. Wa yansahu ibadah, dan Allah menasihati. Kalau kita melihat ayat Allah Ta'ala, maka kita melihat bagaimanakah Allah memuji dirinya, mengagungkan dirinya. Dan ini pantas ketika Allah membesarkan diri, karena memang Allah maha besar. Allah maha besar. Adapun hamba manusia itu kecil. Kalau dia membesarkan dirinya, namanya sombong, namanya memuji dirinya, mampu begitu, mampu begini dan begitu dan seterusnya, sombong. Jadi bagi Allah memang itu adalah miliknya Allah. Wayan sahu ibadah, Allah memberi nasihat kepada hambanya. Bagaimanakah cara Allah memberi nasihat? Allah sudah dikatakan, Allah menurunkan kitabnya, Allah mengutus rasulnya untuk menyampaikan isi di Al-Quran. Itulah namanya nasihat. Wa yadulluhum ala ma fihi, dan Allah menunjukkan kepada hambanya sesuatu yang di dalamnya sa'adatuhum, yaitu kebahagiaan mereka. Kalau orang menginginkan kebahagiaan yang hakiki, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kita kepada Al-Quran, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kalau dia tidak kembali kepada Al-Quran, kebahagiaannya hanya semu saja, hanya sementara. Wa falahuhum, dan juga kesuksesan mereka. Dan mereka
Tunjuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bagaimanakah orang yang sukses. Wayurahibuhum fi, dan Allah memberikan motivasi, memberikan dorongan agar mereka meniti jalan kebahagiaan, agar mereka menjadi orang-orang yang diberikan jalan, ditarget, didorong untuk meniti jalan itu agar sukses. Inilah kasih sayangnya Allah kepada kita. Sebaliknya wa yuhadziru mimma fi halafi. Allah memperingatkan kepada hamba-hambanya dari apa yang bisa membinasakan mereka. Jangan mengikuti jalan ini. Jangan mengikuti jalan ini. Nanti kamu akan binasa. Beritahukan ini jalan yang benar, ini jalan yang wa yata'arrafu ilaihim bi asma'i wa sifati. Dan Allah memperkenalkan kepada hambanya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Berulang kita katakan. Mengenal Allah Ta'ala, maka lihatlah Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Wa yatahabbabu ilaihim bi ni'amihi wa ala'ihi. Allah mencintai hambanya. Allah mencintai mereka hambanya dengan apa? Dengan berbagai macam nikmat. Kita diberi nikmat Allah Ta'ala bagi orang-orang mukmin, orang-orang muslim adalah merupakan tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudzakiruhum bi ni'amihi 'alaihim, dan Allah memperingatkan. Setelah diberi nikmat Allah Ta'ala, Allah ingatkan. Ya, bahwasanya ini nikmat dariku, dari Allah. Maka apa? Bersyukur. Ya, maka bersyukurlah terhadap nikmat yang aku berikan dan jangan kufur. Maka itu sering kita mengingatkan. Jika kita mendapatkan nikmat, segeralah kita. Jangan ditunda bersyukur. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita memiliki nikmat, tunda syukurnya, dikhawatirkan nanti juga nikmatnya ditunda lagi. Wa ya'muruhum bima yastahibbuna bihi tamama. Dan Allah merintahkan dengan sesuatu yang mereka cintai, yang hamba ini mencintainya secara sempurna. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang Allah perintahkan kepada jemaah, kita akan betul-betul senang, nyaman bahasanya dalam melakukan perintah Allah. Dan akhirnya menjadi hal yang kita cintai. Dan kita bisa mencapai yang namanya kesempurnaan. Kalau orang melakukan suatu amalan yang dia senangi, dia tidak akan pernah berhenti sebelum mencapai titik pamungkasnya, titik kesempurnaannya. Ibarat orang itu misalkan dia, katakanlah orang pendaki misalkan, dia hobinya mendaki, ada tujuan yang harus didapatkan, ketinggian sekian. Dia tidak akan pernah berhenti sampai mencapai puncak. Dan dia meskipun gagal sekarang, nanti diulangi lagi. Gagal sekarang diulangi lagi. Kenapa? Karena dia suka dan ingin mencapai puncak. Maka ketika kita melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan, harus didasari dengan cinta. Dan kalau kita sudah mendasari dengan rasa cinta, kita akan berusaha untuk bisa mencapai tingkat kesempurnaan. Sebaliknya, wa yuhadziruhum min niqamihi. Allah memperingatkan mereka dari berbagai ancaman siksanya Allah Ta'ala. Yudzakiruhum bima a'adda lahum minal karamah. Allah memperingatkan mereka dengan apa yang Allah siapkan minal karamati in ata'u. Allah akan siapkan berupa kemuliaan bagi siapa? In ata'u, jika mereka taat. Hamba-hamba ini, kita semuanya para jamaah, kalau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, maka jalannya adalah ketaatan. Jalannya adalah ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ya kepada Allah. Untuk bisa taat kepada Allah harus melalui Rasulullah SAW. Karena kita tidak mungkin bisa taat kepada Allah kecuali tanpa melalui Rasul. Kenapa? Yang menjelaskan kepada kita adalah Rasulullah SAW. Maka salah ketika orang yaitu yang taat kepada Allah Ta'ala kemudian meninggalkan syariat Rasulullah.
Inilah orang-orang yang mereka itu biasanya mengatasnamakan orang-orang yang lebih dekat kepada Allah karena tidak melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nggak punya syariat, nggak punya syariat. Orang-orang sufi, mereka itu adalah orang-orang yang inginnya interaksi langsung dengan Allah tanpa perantara, tanpa perantara. Kalau kita ingin sampai kepada Allah harus melalui ketaatan. Apa saja ketaatan kita yang kita kerjakan, Rasul yang menyampaikan, Rasul yang memberitahukan, Rasul yang mempraktekkan adalah kita kepada Rasul. Baliknya wa ma'adalahum minal uqubah, dan Allah siapkan kepada mereka yaitu berupa ancaman siksa in asau kalau mereka maksiat kepada Allah. Apa yang disiapkan Allah bagi yang taat? Yang disiapkan bagi yang maksiat hukumannya adalah wa yuhbiruhum bi san'ihi fi awliya'i wa a'da'i. Allah juga menginformasikan, Allah memberitahukan kepada mereka dengan perbuatannya Allah kepada aulia, kepada wali-walinya, kepada penolong-penolongnya Allah, wa'adai, dan kepada musuh-musuhnya Allah. Jadi Allah informasikan kalau orang-orang itu misalkan mau taat, dia mau dekat kepada Allah Ta'ala, berarti dinamakan dengan aulia Allah. Tapi kalau mereka mengingkari, tidak mau melakukan ketaatan, ya mereka namanya ada Allah. Yang aneh, ada orang yang dia itu tidaklah melakukan amalan-amalan ketaatan sehingga menjadi walinya Allah, tapi malah mengatasnamakan dirinya menjadi yang aneh. Ada dikatakan kalau namanya aulia Allah adalah orang-orang yang mereka itu melakukan ketaatan, ya mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka aulia Allah. Adapun yang tidak adalah ada Allah, dalam musuhnya Allah. Sehingga kalau ada orang jadi musuhnya Allah, mengatakan dirinya wali, maka Syekhul Islam menamakan atau itu namanya aulia Allah wa aulia syaitan. Kalau dikatakan wali, berarti walinya setan, bukan walinya. Wa kaifa kanat akibatu haula'i wa haula. Dan Allah jelaskan bagaimanakah hasil akhir kesudahannya mereka dan mereka, yaitu penolongnya Allah, walinya Allah, dan musuh-musuhnya Allah. Maka di sini para jamaah menunjukkan tentang bagaimanakah Allah yaitu memperkenalkan tentang dirinya, memuji dirinya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga kita sangat mustahil kalau kita itu tidak mengenal Allah SWT. Hanya orang-orang yang tidak mau membuka Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, yang mereka tidak kenal kepada yang menjadi masalah para jemaah. Banyak orang yang mereka itu membuka Al-Quran, banyak orang mereka itu membaca Al-Quran, tapi hanya sekedar sampai di situ, ya, sampai di situ saja. Artinya ketika membaca juga tidak memahami apa yang dibaca, sehingga perbuatannya ya jauh sekali dari isi Al-Quran tersebut karena tidak dengan pentingnya untuk pelajari. Ayo lehwah azannya Allah. Mungkin sementara kita sampaikan masih ada sebagian yang kan kalau bisa kita lanjut. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa cinta kepada Al-Quran, itu dengan cara kita membacanya, dengan cara kita menghafalkannya, lebih dari itu dengan cara kita mentadabbur, melihat arti-artinya, memahami isi dari Al-Quran tersebut. Kalau kita paham, alhamdulillah, tinggal kita amalkan. Kalau kita belum paham, tanyakan kepada orang yang lebih paham, ini maksudnya apa. Jangan mentakwil sendiri, jangan menafsirkan, karena kita tidak punya kemampuan untuk hal itu. Ya, salah satu indikasinya adalah bahasa
Kalau kita belum mumpuni di dalam berbahasa Arab, ya maka jangan kemudian kita itu mentafsirkan. Nanti ditafsirkan bukan Al-Quran. Ditafsirkan adalah terjemah Al-Quran. Menurut akal kita, salahnya kan. Kalau salah menjaga kita dari takwil Al-Quran, dari Al-Quran dari akal kita sendiri, dan kita diminta Allah Ta'ala bisa mengenal Al-Quran